Oke. Halo semuanya, apa kabar? Kami berharap Anda semua dalam keadaan baik-baik saja. Oke, hari ini kami punya topik yang luar biasa. Ya, ini adalah suami saya, Benny Indonesia, yang punya YouTube channel. Dan di YouTube channel ini adalah tentang peristiwa. Hanya berisikan tentang peristiwa yang mengandung kabar baik. Peristiwa berarti sesuatu yang sudah terjadi. Oke, jadi ini dimulai dari percakapan kami tadi pagi. Penasaran? I'm his wife, saya istrinya, Bapak Benny Indonesia. Nama saya Melisa Situmorang. Nah, kami akan bercerita hari ini tentang the story of Noah. Oke, tentang Nuh ya. Jadi ini berasal dari percakapan kami tadi pagi. Tapi sebelum kami mulai, boleh subscribe di YouTube channel, boleh subscribe YouTube channel ini, dan jangan lupa bagi Anda yang mau bergabung di dalam pelayanan kami, pelayanan misi, dan banyak hal yang kita lakukan bersama dengan Tuhan, boleh hubungi nomor di bawah. Oke? So kita akan mulai. Sayang, kamu siap? Siap. Oke. Nah, sudah siap. Tadi pagi kami cerita tentang Nuh, the story of Noah. Nuh di dalam perjanjian lama. Oke? Terus saya sangat shock dan juga sangat diberkati. Ya, kenapa? I haven't heard about this before, this teaching before. Belum pernah dengar pengajaran ini, gitu. Saya sama seperti saudara yang Anda yang sedang berpikir bahwa cerita tentang Nuh ini kita cuma fokus tentang air bah atau penghukuman seperti itu ya. Jadi saya di sini akan mewakili pertanyaan-pertanyaan Anda. Dan saya akan tanyakan pada suami saya ya tentang mengenai cerita tentang Nuh. Jadi kita nih penasaran nih ya, apa yang terdapat di dalam cerita tentang Nuh, menarik, apa yang menarik cerita tentang Nuh. Pasti sangat menarik. Oke? Pak, saya mau bertanya ini. Saya mau bertanya. Tadi pagi kan kita bercerita tentang Nuh, ya kan? Dan Mama sendiri sangat diberkati tentang waktu dengar, oh itu masuk akal ya, it makes sense, itu masuk akal gitu. Jadi mungkin kan orang banyak sekarang berpikir juga tentang cerita tentang Nuh ini juga kan hanya tentang penghukuman. Banyak orang berpikir kan tentang penghukuman karena Nuh itu kan dekat dengan cerita tentang air bah yang sedang memusnahkan orang berdosa. Seperti itu ya, kita berpikir seperti itu ya. Jadi bahwa sayang, kamu bilang tadi bahwasannya semua Allah itu adalah kasih. Allah adalah kasih. Jadi dari cerita itu tadi sangat masuk akal, Allah itu kasih. Bahkan kita nggak bisa lihat itu sebagai penghukuman. Tapi bagaimana supaya penonton juga dengar, bagaimana kita bisa melihat kasih di dalam itu? Oke. Jadi, di dalam cerita Nuh ya. Kita mulai ya. Jadi gini loh saya. Jadi kan pelajaran yang kita pernah dengar di baik dulu sekolah minggu ataupun khotbah atau segala macam kan gitu kan, bahwa Allah itu menyelamatkan Nuh karena dia saleh. Dia suruh bangun bahtera untuk bisa masuk ke dalamnya. Lalu Tuhan, baru Allah itu menurunkan hujan, air bah, sehingga orang yang tidak mau dengar tentang Allah, yang berdosa pada saat itu dibinasakan. Nah, jadi kan itu yang kita dengar selama ini. Iya, betul. Itu yang kita dengar selama ini. Jadi kita harus lihat dulu, kita harus baca dulu dari kisah Nuh ini, karena ini adalah sebuah peristiwa. Jadi kita nggak bisa mengarang-arang, oh begini, bahwa Allah mau menyelamatkan, Allah yang membinasakan. Membinasakan, kan gitu. Betul, ya. Nah, Allah yang menyelamatkan, Allah yang membinasakan, Allah juga yang menyelamatkan. Oke, yuk kita dengar sama-sama nih. Oke, tapi kita mulai dari Allah itu kasih. Yep. Oke, Allah itu adalah kasih. Benarkah di dalam kasih itu ada sifat dari membinasakan dari kasih itu? Karena kalau kita tahu Allah kasih itu adalah di 2 Korintus ya, bahwa tidak ada di situ yang disebut dengan pembinasa.
Kan gitu. Jadi itu bukan dari bentuk, bukan jati dirinya seorang Allah itu membinasakan. Iya, gambar dirinya ya. Gambar dirinya bukan seorang yang tukang membinasakan. Membinasakan, Karena oke. dia ada kasih, karena tidak ada seperti nama-nama Allah itu. Adakah di situ disebut Allah yang tukang membinasakan? Membinasakan, oke. Gitu. Jadi kenapa manusia mengatakan bahwa air bah itu datang dari Allah? Oke. Kan begitu. Bagaimana bisa kita mengatakan bahwa Allah itu membinasakan orang yang berdosa? Sedangkan Allah itu adalah kasih. Jati dirinya adalah kasih. Tidak mungkin jati diri seorang Allah yang adalah kasih, dia juga disebut dengan pembinasa. Itu nggak cocok. Nggak masuk akal Nggak ya. masuk akal. Betul-betul. Kan gitu. Jadi kalau ya kasih ya. Iya, gitu. Kalau kasih ya kasih, kalau pembinasa ya pembinasa. Oke. Gitu. Jadi seperti yang saya bilang tadi itu pembinasa gitu kan, yang membinasakan gitu loh. Adakah Tuhan membinasakan gitu loh? Adakah di dalam Alkitab itu Tuhan membinasakan gitu loh? Jadi dirinya itu seorang yang membinasakan. Gitu. Seperti penghukum gitu. Gitu. Itu tidak masuk akal. Oke, mari kita mulai. Kenapa? Kita lihat dulu di dalam Kejadian 6. Ya kan? Kita lihat dulu dalam Kejadian 6. Nah, kata kuncinya seperti ini. Kata kuncinya Kejadian 6 ayat 3. Oke. Berfirmanlah, kita baca dulu ya. Coba saya yang baca. Oke, Kejadian 6 ayat 3. Kejadian 6 ayat 3. Iya. Oke, itu kejadian baru ini ya, ayat 3. Nah, coba baca. Oke, Kejadian 6 ayat 3, berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia. Karena manusia itu adalah daging. Tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Oke. Jadi di situ tidak, perhatikan kata tinggal. Tinggal, oke. Di situ kan dia bikin tinggal. Kalau dalam bahasa Ibraninya itu ada yadon. Yadon. Nah, maksudnya seperti ini. Yadon itu adalah bisa disebut membela. Oke. Membela gitu loh. Jadi dia yang berjuang untuk membela gitu. Jadi kata tinggal itu ya. Jadi bisa diartikan Rohku, Tuhan sendiri, Allah sendiri tidak selamanya membela manusia yang berdosa ini. Karena kita tahu setelah Adam dan Hawa jatuh dalam daun dosa, Tuhan itu Tuhan tidak meninggalkan manusia itu. Tuhan menyertai mereka. Tetap menyertai mereka. Jadi di sini kita lihat bahwa Tuhan tetap menyertai orang-orang itu, manusia pada zaman Nuh. Tapi Tuhan bilang tidak bisa selamanya aku berjuang terus membela mereka ini. Kenapa? Karena kelakuannya jahat. Jadi kalau dia bilang tidak bisa membela lagi, dia tidak tinggal lagi dengan kehidupan manusia pada zaman Nuh, dia undur. Itu kata kuncinya. Dia tidak bisa tinggal lagi di situ, dia undur. Tahu undur? Dia keluar dari situ ya. Seperti gini, kita berdua gini, kan? Bersama-sama selalu kan di situ. Tuhan membela kamu tuh, kan gitu. Tapi suatu saat aku tidak bisa membela kamu lagi karena kamu jahat. Aku undur daripadamu. Sama seperti Roh Tuhan undur dari Saul. Gitu. Undur ya? Dia undur. Nah, jadi karena dia undur, kan gitu. Karena dia undur dari manusia pada zaman itu, yang ambil peran siapa? Kalau dia undur? Ya karena nggak ada Tuhan lagi. Yang ambil peran siapa di sini? Kalau nggak ada Tuhan ya kita setuju itu seperti iblis ya. Iblis ya. Iblis yang ambil kendali. Oke. Jadi kalau Tuhan undur, iblis yang ambil kendali. Kita ambil persamaannya dengan Ayub. Coba Ayub ya, kita baca dulu ayat di Ayub. Coba baca Ayub. Ayub 1 atau Ayub 1 ayat 9.
ayat 9. Ayub 1 ayat 9. Coba baca. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, Hmm. apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Bukankah? Ayat 10. Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Nah, jadi di situ Allah memagari Ayub. Oh, oke. Kan gitu. Ada seperti apa ya? Dilindungi ya, perlindungan. Allah Oke. memagari Ayub. Mm-mm. Nah, tapi kenapa ini udah campur sama Ayub ya? Biar jelas antara dua peristiwa ini kan. Peristiwa. Ini kan peristiwa kan, biar jelas. Jadi Ayub 1 peristiwa Ayub Tuhan memagari. Sama dengan di kisah Nuni. Allah membela. Oke. Kan gitu. Allah berjuang untuk membela manusia pada saat itu. Dia juga seperti ini. Allah juga membela Ayub. Nah, Oke. Tapi kalau Ayub dia punya anak yang suka berbuat dosa. Benar kan? Kan itu makanya Ayub membuat korban untuk anak-anaknya. Lalu kenapa Allah bisa undur? Karena memang ada yang berbuat dosa di situ. Oke, Kan sudah gitu. sudah ada mungkin yang berbuat dosa atau sudah terlalu banyak yang sudah berbuat terlalu banyak dosa. Jadi ada oke. waktunya Ada, gitu loh. Ada oke. juga kan ini kan masalah waktu kejadian anak ini. Tidak selamanya aku tinggal gitu. Tinggal ya. Ada gitu loh, perlindungan Tuhan itu pada saat itu ada waktunya gitu. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Coba saya tanya kepada sayang kenapa itu bisa terjadi? Tuhan bisa seperti itu. Seperti itu tadi kisah Ayub, si iblis yang membujuk Allah, si, yang membujuk berdiskusi dengan Allah. Seakan-akan Allah ya terbujuk sama si rayuan si iblis iblis, kan itu. Sebenarnya tidak. Oh, Jadi oke. sebenarnya iblis itu mendakwa manusia di hadapan Allah. Oh, jadi bukan sekedar percakapan ya? Bukan. Jadi seperti bukan seperti apa? Sekedar apa namanya? Berdiskusi dengan Allah gitu. Tidak. Jadi sebenarnya yang Itu dia lakukan pendakwaan. sebenarnya yang dia lakukan sedang mendakwa Ayub pada saat itu di hadapan Allah. Iya. Oke. Jadi di kisah Nuh ini juga iblis itu sedang mendakwa orang-orang pada saat itu. Oke. Allah, kau lihat mereka itu banyak berbuat dosa. Kau yang magari mereka. Gitu loh. Jadi ya Tuhan kan nggak mungkin selamanya itu bersama-sama orang berdosa. Oke. Kan gitu. Jadi makanya disebutkan bahwa iblis itu pendakwa. Kan banyak ayat yang mengatakan bahwa iblis sebagai pendakwa. Yap. Benar kan? Iya. Banyak ayat yang mengatakan itu bahwa iblislah yang pendakwa. Jadi yang mendakwa Ayub pada saat itu adalah si iblis. Iblis ya, oke. Nah, yang mendakwa orang-orang pada saat di zaman Nuh adalah iblis. Iblis, oke. Jadi pada saat Allah mengatakan tidak selamanya aku terus berjuang untuk anak orang-orang ini, saat ini gitu loh. Kan gitu. Jadi undur dirilah Allah dari orang-orang Nuh pada saat itu ya. Jadi, orang-orang yang sama hidup dengan Nuh pada saat itu ya. Iya, oke. Jadi Allah sebenarnya rohku tidak bisa tinggal bersama-sama dengan manusia. Pada saat itu sebenarnya Allah undur diri dari orang-orang yang hidup dengan Nuh pada saat itu. Iya, undur diri. Gitu. Tapi sebenarnya kenapa Allah melindungi orang-orang pada saat itu? Karena dia melihat Nuh. Melihat Ada Nuh. orang saleh di situ. Oke. Jadi tentang begini, pertanyaan selanjutnya sayang, gini. Jadi ini kenapa? Jadi air bah itu datangnya dari siapa? Nah, karena Allah sendiri sudah undur dari manusia pada saat itu, kan dia tarik rohnya. Sebentar, saya potong kan. Jadi kan orang berpikir bahwasannya air bah ini kan datangnya dari Allah. Itu Tuhan Allah sendiri yang mendatangkan itu untuk manusia. Akibat dosanya kan gitu. Jadi orang berpikir, oh akibat dosa datanglah penghukuman dari Allah
terhadap manusia. Hmm. Oke, yang sebenarnya Yang sebenarnya Allah undur. oke. Jadi Allah, jadi jangan sama sih seperti aku juga sayang. Saya juga kan gitu kan berpikir bahwa itu kan oke, itu memang penghukuman gitu. Itu memang penghukuman air bah itu yang didatangkan Allah. Tapi setelah tadi saya Mama tadi cerita sama kamu sayang kan bahwasannya air bah itu sebenarnya bukan dari Allah. Bukan. Nah, itu dia tadi. Jadi kata kuncinya itu di Kejadian 6 ayat 3. Karena Allah undur dari manusia, yang punya peran adalah iblis. Iblis. Nah, Oke. iblislah yang mendatangkan air bah. Iblislah yang mendatangkan hujan. Iblislah yang membuka lubang-lubang air dari tanah. Jadi gini pertanyaan, kenapa iblis punya kuasa seperti itu? Ya memang benar, karena Adam dan Hawa sudah memberikan kuasa itu kepada Iblis pada saat itu. Kenapa iblis bisa mendatangkan api dari langit pada saat Ayub, kisah cerita Ayub? Ya memang dia punya kuasa seperti itu. Dari Adam dan Hawa Iya, ya. dia punya kuasa pada saat itu. Nah, pada saat itu iblislah yang punya peran setelah Allah undur. Jadi berarti saat Allah sudah undur dari orang-orangnya Nuh pada saat itu. Iya, sama seperti dia bilang. Seperti dibilang Allah seperti ini. Ya, kuserahkan padamu si Ayub. Nah, lakukanlah seperti itu, tapi jangan ambil nyawanya. Oke. Bukan Ya. berarti Tuhan mengizinkan, tapi memang dia lepas gitu loh. Dia undur dari Ayub. Dia undur dulu dari Ayub ya. Iya, dia bahasanya seperti itu kan. Kadang-kadang dia bilang seizinnya Allah. Tidak. Iya, Tidak sebenarnya seizinnya Allah. terjemahan yang lain itu beda ya. Padahal itu adalah Tuhan undur. Allah itu undur dari kehidupan Ayub, makanya iblis punya kuasa atas keluarga Ayub. Diberi ambil alih Gitu alih. loh. Jadi bukan karena Tuhan izinkan, enggak, ya memang ada, karena memang iblis pun mendakwa keluarganya si Ayub di hadapan Allah punya alasan. Kan gitu. Berarti dosa kan punya alasannya. Iya. Sedangkan pada zaman Nuh juga orang banyak berbuat salah. Iblis juga mendakwa manusia pada saat itu punya alasan. Oke. Kan gitu, Iya. punya alasan gitu loh. Iya. Jadi gini sayang, berarti air bah itu bukan dari Tuhan dong? Benar, Berarti, karena bukan Tuhan ya? undur. Jadi itu sebenarnya bukan kehendak aktif ya. Oke, yang terus menerus ya? Iya, bukan Oke. kehendak aktif. Itulah bukan kehendak aktif. Pekerjaan yang aktif gitu ya? Bukan dia yang melakukan itu, tapi kehendak mengizinkan gitu. Maksudnya ambil mengizinkan- alih. Iya, Tuhan keluar ya. Kalau udah Tuhan Oke. keluar, yang ambil alih adalah Ambil kuasa alih. yang lain. Iblis ya? Oke, Gitu. jadi berarti air bah itu disebabkan karena roh Tuhan undur dari situ. Iya, Allah sendiri undur dari situ. Jadi Iblis yang ambil melakukan itu, ambil alih. Nah, Oke. jadi- Ya namanya juga iblis ya, nggak ada yang baik dari Iya, pekerjaan Yohanes iblis. 10 ayat 10 disebut apa? Coba baca dulu Yohanes 10 ayat 10. Biar kita Yohanes buka. 10 ayat 10. Oke. Coba dulu lihat baca biar Yohanes 10 ayat 10. Yohanes 10 ayat 10. Ya. Ya. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Nah, itu adalah sifat Allah dan sifat iblis. Di ayat 11-nya ya. Iya. Oh di ya, situ. yap, Yang yap, pertama yap. adalah Ayat sifat- 10. Yang pertama adalah sifat iblis, yang kedua adalah sifat Allah. Allah itu memberi hidup. Benar kan? Dibilang Betul situ? ya. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Jadi mempunyai hidup, bukan pembinasa. Pembinasa ya. Allah itu memberi kehidupan. Iblis itu yang membinasakan. Membinasakan dari awalnya sudah seperti itu ya. memang Iya, dari iya, awalnya. iya. Jadi iblislah yang membinasakan zaman orang-orang pada zaman Nuh. Iblis juga lah yang membinasakan keluarga dari si Ayub. Ayub, oke. Kenapa dia bisa membinasakan? Karena dosa harus dihukum. Kenapa dia bisa mendakwa? Karena dosa. Karena dosa. Nah, jadi Oke, masuk akal ya. jadi Tuhan pun, Allah pun nggak bisa selamanya istilahnya
tinggal. berjuang untuk membela orang-orang Oke. ini terus gitu. menjadi Tapi pembela. itulah hati seorang Allah. Walaupun orang berdosa ya ada di situ, walaupun ada di situ orang saleh satu orang aja, orang berdosa itu punya mendapat karunia juga. Karunia ya, dari iya Allah iya. untuk dilindungi gitu loh. Jadi ada karunia juga, orang-orang yang berdosa itu dilindungi oleh Allah. Oke. Itulah sifat Jadi Allah gitu loh. sebelumnya sebenarnya Allah sendiri sudah sabar dengan mereka oleh karena Iya, Nuh ya. iya. Oleh karena Nuh. Tapi Allah bilang memang rohku tidak bisa bersama-sama dengan mereka selama-lamanya gitu ya. Iya. Jadi orang yang banyak saat ini kan penonton berpikir memang kalau kisah Nuh itu kan memang Allah yang datangkan penghukuman atas orang Iya, berdosa. iya. Dan it's quite scary kan gitu kan, itu sangat menakutkan sebenarnya, apalagi ya kalau kita Ya itu tidak. Allah yang menakutkan. Iya. Jadi kan Itu Allah sangat menakutkan. Iya, sangat Jadi menakutkan. Saya bilang, uh-uh. bisa aku bilang sayang, Allah itu Allah yang dikarang orang. Oke. Itu bukan Allah yang sebenarnya. Yang sebenarnya ya dia itu Allah yang dikarang oleh, saya nggak sebut agama ya, Allah yang dikarang manusia, Allah yang menghukum, Allah yang membinasakan, menyelamatkan, Allah yang membinasakan. Tidak. Oh. Jati diri Allah itu adalah kasih. Jati ya. diri Allah itu dalam dirinya itu adalah kasih ya. Tidak ada pembinasa dalam dirinya. Oke, ya benar juga ya. Jadi kita nggak bisa, cuma manusia yang seperti itu ya, contoh. Ya, cuma manusia Saya pun yang tadi seperti mikirnya seperti itu ya, teman-teman. Saya pikirkan kita yang berubah-berubah sebenarnya sebagai manusia kan, kita sih punya sifat marah. Kadang-kadang kita kalau orang salah kita mau cepat-cepat balas kan gitu ya. Kita emosi, kita marah, kita Kadang-kadang kita baik. Iya, kadang-kadang kita baik Penuh gitu, dengan kasih. penuh kasih. Terus besok udah berubah lagi gitu ya. Tapi masuk akal sekali sebenarnya ya, karena itu manusia. Tapi Allah itu sendiri sebenarnya bukan manusia, Dia adalah Tuhan ya. Jadi sayang, berarti maksudnya adalah Allah itu memang pribadinya sendiri itu adalah kasih. Ya. Pribadinya sendiri adalah kasih. Yang dimana tidak ada kasih, di dalam kasih itu tidak ada penghukuman ya. Tidak ada pembinasa, tidak ada penghukuman ya. Oke, betul. Karena Alkitab di Yohanes 10 ayat 10 dikatakan yang pembinasa itu iblis. Iblis ya. Nah, Ya, kenapa? ya. Jadi Dari mulanya. Dari mulanya. itu Oke. pembinasa, Iya. gitu. Sama seperti waktu di video kabar baik yang pertama aku udah bikin video itu bahwa di situ disebut di Kejadian 1 Allah menghukum iblis. Allah menghukum manusia, Allah menghukum Hawa. Padahal tidak. Iya, betul. Dia katakan pada iblis pada saat itu, Anda bisa nonton di video kabar baik yang pertama. Nanti kita bikin juga dialognya bagaimana nanti kita buat biar bisa mengerti. Dia bilang sama si iblis, dengan perutmu lah kau berjalan, katanya gitu. Tubuh tanahlah makananmu. Kan gitu. Lalu Tuhan bilang seperti ini, aku meninggalkan engkau di suatu tempat yang makanannya itu tanah, debu tanah makananmu. Oke. Nah, aku meninggalkan engkau di situ. Itu bukan kehendak aktif gitu loh. Maksudnya dia aktif menghukum si iblis itu, tidak. Oke, bukan perbuatan yang terus menerus ya. Ya, Oke. itu bukan kehendak aktif gitu loh dari Allah itu sendiri untuk melakukan itu sama dia. Dia hanya meninggalkan si iblis itu pada suatu tempat yang dimana dia tidak ada lagi. Di mana dia seperti yang cerita yang tadi ya, tadi dia undur diri. Oke, dia undur diri ya. Nah, Oke. jadi sama juga dengan yang ini. Tuhan undur diri dari tempat si iblis berada yang akan jadi tempatnya itulah neraka. Debu tanahlah makananmu. Debu itu adalah sesuatu yang diakibatkan oleh pemanasan yang terus menerus. Karena panasnya ya, karena sudah tidak ada Allah di situ, tidak ada kehidupan di situ ya. Oke, tidak ada kehidupan karena Allah itu hidup ya, sumber hidup ya. Jadi kalau Allah undur, masuk akal ya. Kalau Allah undur berarti tidak ada kehidupan ya sayangnya. Tidak ada kehidupan. Ya memang Allah bilang pada iblis, pada ular itu debu tanahlah makananmu. Oh ya, masuk akal. Kan beda kalau umpamanya gini, tanah. Kalau
pada musim kemarau itu Gersang, jadi debu. gersang. Nah, tapi kalau musim hujan kan jadi tanah lembab kan Oke, gitu. oke, Yang itu oke. yang ada di tempat itu adalah panas. Oke. Itu yang kita tahu Iya, neraka iya, itu iya, ada iya, api. iya, ada api panas ya. Panas kan gitu. Itulah tempat dia. Makanya tidak ada kehidupan di situ, itulah makanannya. Oke, Nah, oke. kepada si Adam Si dia Adam bilang, dan Hawa nih, oke. Adam dia bilang, susah payah kamu cari makanan. Ya memang susah payah, udah diusir dari Taman Eden, dia ya susah payah sampai sekarang juga susah payah cari makanan kan di dunia ini. Oke, oke, Nah, oke. akibat dari itu, seperti si Hawa susah payah. Karena itu berarti akibat dia diusir dari kehidupan yang diberikan Tuhan dari Iya, awal ya. Oke. Akibat dia diusir gitu loh. Bukan istilahnya Tuhan hukum dia gitu. Bukan ya, Dia kan- tapi karena udah ada iblis di dalam itu ya. Jadi iya, Tuhan karena udah ada iblis di dunia itu ya jadi rusak lah. jadi rusak ya. Nah, Oke. jadi di Taman Eden dia nggak bisa lagi. Nggak bisa. Nah gitu. Jadi dia diusir. Itu bukan penghukuman, itu bukan istilahnya Tuhan menunjukkan tangannya sama si Adam. Enggak. Oke. Akibat kau melakukan ini, kau ya harus keluarlah dari ini. Kan gitu. Keluarlah kau dari Taman Eden, nggak bisa lagi di sini. Ya, jadi itu istilahnya memang undur, dia harus pisah lah dulu dari Terpisah ya. Oke, ya Tuhan. benar bahasanya terpisah ya. Tuhan. Pisah. Oke. Awal juga gitu. Akibat dia terpisah dari Tuhan, dia jadi stres. Orang stres kan mengakibatkan melahirkan susah. Susah ya. Kan Oke, ada yang orang bisa mengendalikan. jadi tekanan yang berat ya. Dari Oleh sama karena dunia. seperti terpisah dari Allah. Allah, Seperti gitu. akibat dosa ya, akibat Iya. ketidaktaatan ya. Pada akhirnya dia terpisah dari hidup sendiri karena Allah itu hidup ya. Iya. Oke, jadi Jadi- mengusahakannya dari dirinya sendiri. Iya. Oke, oke. Jadi kita ngelebar ke situ biar mengerti, Mengerti, maksudnya oke. bahwa Allah tidak menghukum. Oke, kembali lagi ke Nuh tadi. Ya, bentar sayang. Saya punya pertanyaan lagi nih. Kembali ke Nuh kan. Jadi apa tentang Nuh? Bahtera. Bahtera gitu. Itu berarti gambaran tentang Allah menyelamatkan manusia, menyelamatkan orang saleh Ya. atau seperti apa? Jadi kalau Bahtera itu kan Nuh, mau selamatkan Nuh dari itu karena dia orang yang percaya kan gitu. Jadi karena Oh, dia Nuh orang percaya, gambaran Iya, orang percaya. gambaran Oke. orang percaya, dia masuk ke dalam Bahtera agar pembinasaan yang dilakukan si iblis ini dia tidak terkena. Tidak mengenai dia. Nah, Oke. gitu. Kan coba pikirkan gini. Masuk Allah- akal ya. Allah mau hukum. Mm-mm. Kan dia kalau orang bilang selama ini ya, kalau orang bilang selama ini Allah mau hukum bikin air bah, lalu dibikinlah Bahtera. Udah dibikin Bahtera, masuk yang percaya masuk. Allah bikin penghakiman, pembinasaan. Dia selamatkan. Itu nggak masuk akal. Allah yang menyelamatkan, Allah yang membinasakan. Membinasakan, Tidak oke. bisa seperti itu. Tapi yang jelasnya Allah itu adalah penyelamat. Penyelamat. Oke. Penyelamat. Jadi karena dia masuklah Bahtera itu, masuklah si Nuh, kan gitu, masuklah si Nuh ke situ, dan Bahtera itu adalah gambaran Yesus sendiri. Oke, Bahtera itu adalah gambaran dari Yesus. sendiri. Jadi dia masuk ke dalam Yesus itu, dan Yesuslah yang mendapat penghukuman. Yesuslah Ke yang mendapat Bahtera itu ya. Bahtera itu tadi. Jadi Bahtera itu adalah gambaran. Yesus. Oh, gambaran dari Jadi, Yesus. Oke. agar selamatlah si Nuh itu tadi dibuatlah Bahtera. Jadi yang mendapat penghukuman itu sendiri adalah Yesus sendiri. Oke, jadi seperti Bahtera itu berarti seperti gambaran Yesus ya. Iya. Berarti air bah itu mengenai Yesus. Iya. Air bah Penghakiman itu kena. penghakiman. Oh ya. Itu Jadi seperti Yesuslah yang menerima penghakiman itu. Oke, Hanya yang karena seperti untuk menyelamatkan orang yang percaya. tadi. Nuh ya. Iya. Oke. Sama seperti waktu video saya yang terakhir, apa yang dilakukan Yesus di atas kayu salib. Kan gitu. Jadi iblis itu tidak punya hak untuk membinasakan Yesus. Oke. Kenapa? Karena dia tidak berdosa. Tapi karena ada orang berdosa yang diselamatkannya di dalam dia, yang terkena Yesus. Yesus Itu gambarannya yang terkena Yesus. seperti pergantian posisi gitu Iya, atau contohnya seperti inilah. Kan ada gambaran seperti ini. Yesus yang menggendong domba di atas punggungnya. Bisa bayangkan? Kan Iya, Yesus di atas iya, punggungnya iya, kan gitu iya. kan. Nah, itulah gambaran Yesus menyelamatkan kita. Jadi Yesus menaruh kita di atas punggungnya. Punggung itu adalah paling kuat dari tubuh manusia untuk menahan beban. Benar Oke, kan? oke. Punggung kan? Iya, Bukan iya. kepala, ya? Kalau kita ngangkat sesuatu Yang itu paling berat itu punggung. pasti pakai punggung lah, nggak bisa Nah, pakai tangan ya pasti. Makanya disebutkan tulang punggung kan, ini paling kuat. Oh. Jadi kita ditaruhnya di sini. Kenapa? Agar iblis tidak bisa menggapai kita.
Hmm. Karena yang dikejar iblis adalah orang berdosa. Karena Yesus sendiri tidak berdosa kan. Tapi karena nggak sampai-sampai dia, nggak bisa dia karena kita di atas bahunya, Yesus, yang terkena siapa? Yesus sendiri ya. Yesus sendiri jadi yang terkena. Oke, Yesus yang itu sama kena dengan ya. air bah ini. Hmm. Jadi Allah menyelamatkan kita melalui Yesus. Yesus sendiri yang terkena Oke. pembinasan dari iblis itu sendiri. Jadi begini sayang, berarti air bah itu adalah gambaran dari pembinasaan yang diciptakan iblis sendiri. Nah, Nuh adalah gambaran dari orang percaya. Nah, Allah menyuruh Nuh masuk ke bahtera. Nah, kamu tadi bilang sayang bahwasanya bahtera itu adalah gambaran dari Yesus sendiri. Berarti apa namanya itu, penghukuman itu jatuhnya ke tubuh Yesus. Oke, bahtera itu ya. Berarti itulah keselamatan berarti. Itulah keselamatan. Jadi di dalam kisah Nuh itu adalah kisah penyelamatan yang dilakukan oleh Allah melalui Yesus terhadap tindakan yang mau dilakukan iblis terhadap manusia. Manusia ya. Jadi Allah itu tidak menghakimi, tidak membinasakan, tidak menghukum. Bagaimana ya. orang yang mau membinasakan, kan nggak lucu. Yesus datang untuk menyelamatkan, tapi Tuhan sendiri yang melakukan pembinasaan, kan nggak lucu. Iya, karena lucu nggak? Iya benar sayang. Karena begini juga kan, karena banyak kita, bahkan banyak juga orang percaya, bahkan semua yang nonton ini juga kan, kita berpikir bahwa ya Tuhan itu masih marah sampai bahkan saat kita sudah di dalam perjanjian baru ya. Banyak masih orang berpikir Tuhan itu masih marah, Tuhan itu menghukum. Nanti kita kalau buat dosa cepat-cepat dihukum. Terus kayaknya Tuhan itu sensitif banget. Allah itu sensitif, dikit-dikit salah hukum, dikit-dikit salah hukum. Jadi pemikirannya seperti ini yang sulit sebenarnya diubah oleh orang percaya seperti itu. Sebenarnya kita yang hidup dalam perjanjian baru sekarang itu sebenarnya sudah digambarkan ya sayangnya di dalam cerita tentang Nuh. Nah, banyak orang berpikir, saya juga masih berpikir seperti itu, kan gitu kan, bahwasannya air bah itu adalah penghukuman dari Allah sendiri, bahwa itu kemarahan Allah terhadap dosa gitu ya. Yang sebenarnya adalah itu pekerjaan, itu akibat dari Allah undur diri dari situ sehingga iblis ambil alih tindakan pengerusakan, pembinasaan iya, karena dari mulanya memang seperti itu tugasnya ya, memang dia membinasakan. Iya, jadi teman-teman kita setuju bahwasannya ya kepribadian kayak seperti kita sehari-hari nih, ya memang ada lover, ada hater ya, kan gitu ya kan. Lover ya lover kan gitu, hater ya hater gitu kan. Jadi memang Allah ini kasih ya sayangnya. Jadi itu yang dia sebut dirinya. Oh ya, dia sebut dirinya begitu banyak nama, dia Jehovah Jireh, Jehovah Rapha, Jehovah Nisi, semua itu adalah tentang dirinya yang kasih. Ya, memulihkan. Ada disebut nggak di situ Allah pembinasa? Iya, nggak ada ya. Penghukum juga nggak ada ya, nggak ada. Allah pembela yang ada. Allah pembela, Allah penyembuh, iya, penyedia ya. Oke. Itulah gambaran dari kasih, itulah gambaran dari Allah sendiri, dirinya sendiri ya. Berarti ya kita sebagai orang percaya, penonton, berarti nggak bisa dong pandang Tuhan itu sikit-sikit berubah-berubah gitu ya kan? Nggak boleh. Nggak ada seperti itu di dalam diri. Iya, karena masih banyak orang percaya sayang masih berpikir seperti itu. Dan kalau kepercayaan kita juga harus tahu ya, bagi saya sendiri, kalau kita mempercayai sesuatu yang salah, kita juga akan menjalani kehidupan yang salah juga ya sayangnya. Jadi berarti kepercayaan kita itu perlu benar gitu ya, terkhusus di bagian cara kita memandang Allah tadi. Nah, itu makanya sebabnya saya teman-teman, saya minta suami saya untuk, ini topik yang sangat bagus sekali, karena kita yang hidup di dalam perjanjian baru ini ya sayang ya, kita kan udah hidup dalam perjanjian baru di mana salib sudah terjadi 2000 tahun yang lalu. Jadi tapi masih ada orang percaya masih tetap berpikir bahwa aku salah nanti Tuhan hukum, dosa cepat-cepat nih dihukum, besok aku bohong
apa nih yang datang dari Tuhan, kecelakaan lah, apalah segala macam kan, banyak ya orang berpikir kayak gitu kan, dan itu pemikiran yang sangat menakutkan. Jadi sepertinya Tuhan itu menakutkan seperti Ya. itu ya. Tuhan itu menakutkan orang-orang yang kita yang masih berpikir bahwasanya Tuhan itu menghukum. Iya. Oke, jadi coba kita lihat dulu di coba baca saya Kejadian 6. Kejadian 6, oke, Nanti kita lihat di situ bagaimana LAI di situ menjelaskan bahwa menuliskan di situ Allah menghukum, Allah menghukum, Allah menghukum. Tapi dasarnya dari semua membaca itu kita harus kembali ke Kejadian 6 ayat 3. Kejadian 6 ayat 3 yang tadi kita baca bahwa Oke. Allah coba tengok. Ya, Biasanya. kita ada. Ini baterainya lagi habis. Kejadian 6 Oke, ayat 3. 3. Berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun. Terus udah sampai situ aja. Ayat 3 kan. Nah, jadi Ya, ayat itulah 3. dasarnya dari membaca kitab Kisah Ayub. Jadi Allah undur. Nah, karena Allah undur, kenapa Allah undur? Coba dibaca lagi Kejadian 6 ayat 12. Kejadian 6 ayat 12. Oke. Kejadian 6 ayat 12. Ayat 12. Allah menilik Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar. Yang sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di Nah, bumi. di situ dijelaskan bahwa dalam bahasa aslinya itu ada kata, dia pakai kata sakat. Sakat bahasa Ibraninya, bahwa Bahasa Ibraninya di dalam Kejadian 6 ayat 12 ini jelas-jelas ditunjuk adalah yang merusak itu adalah manusia sendiri. Oke, Manusia merusak oke. bumi dan siapa pelakunya? Adalah manusia itu sendiri. Manusia itu sendiri. Oke. Jadi coba kita lihat Allah di mana Allah menunjuk di sini LAI menulis bahwa Allah lah yang melakukan pembinasaan. Coba Kejadian 6 ayat 13. Kejadian 6 ayat 13. Oke. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, Aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Nah, di situ ditulis seakan kan Allah yang melakukan pemusnahan. Oke. Padahal di dalam Kejadian 6 ayat 3 aku undur. Undur ya. Kan Oke. gitu, undur. Kenapa? Karena Kejadian 12 menjelaskan manusia sudah rusak. Berarti begini sayang, berarti memang Allah itu kan selalu berfokus benar, orang-orang yang melakukan yang benar. Iya. Berarti kalau dia merencanakan sesuatu untuk memusnahkan manusia, itu berarti bukan rencana dia, bukan Tapi karena manusia sendiri karena manusianya yang melakukan itu ya. yang kejahatan. Kan Oke, gitu, itu iya. dasarnya kan itu. Karena mereka melakukan kejahatan, aku terpaksa undur. Undur ya. Karena udah dijelaskan di Kejadian 6 ayat 3, dia undur dari Dia undur, kehidupan oke, manusia. oke. Kenapa? Karena mereka jahat. Karena loh. kejahatan ya. Tapi dibilang di situ Kejadian 6 ayat 13 dibilang dia memusnahkan. Bukan, itu akibat dari perbuatan jahat manusia Itu. Dia undur. Oke. Bukan seakan-akan Tuhan yang melakukan itu aktif. Kehendak aktifnya untuk membunuh manusia, tapi kehendaknya mengizinkan itu terjadi. Kenapa? Karena dia melihat kejahatan manusia itu. Dia tidak selamanya bisa membela Di orang situ jahat ya. itu. Oke, Jadi dia oke. undur Dia gitu. undur ya. Jadi Oke. kata-kata membinasakan, LAI menulis di situ seperti seakan-akan Allah yang membinasakan. Itu bukan, karena Kejadian 6 ayat 3 sudah dijelaskan. Itulah kata kuncinya. Dia undur dari situ. Kenapa? Kejadian 6 ayat 12 dikatakan sakat. Sakat itu bahasa Ibraninya bahwa manusia itulah yang melakukan pengerusakan terhadap dirinya sendiri. Terhadap dunia. dirinya Kan sendiri gitu. ya. Oke. Akibat dari itu ya Tuhan undur. ya. Karena Dari situ. kalau sudah merusak diri, merusak bumi ya, itu akibat dampak dari ketidakpercayaan ya. Iya, jadi dia dasarnya undur dari ketidakpercayaan. situ. Oke. Jadi bahasa-bahasa yang di situ ditulis jadi di Kejadian 6 ayat 17 juga di situ dibuat Tuhan memusnahkan, tidak. Karena dia sifatnya seperti seakan-akan Tuhan yang memusnahkan, tidak. Tuhan itu kata-kata di Kejadian 6 ayat berapa ya? 6 ayat 7, Kejadian 7 ayat 3 di situ mengatakan menghapus manusia. Enggak, itu sejajar paralel dengan arti dari Kejadian 6 ayat 3. Aku undur. Undur ya. Nah, Oke. Jadi bukan kehendak Jadi aktif
bukan kehendak manusia, Bukan bukan kehendak aktif iya. dari Tuhan itu sendiri memusnahkan, enggak. Oke. Gitu. Bukan perbuatannya ya, bukan ya. Tapi karena perbuatan manusia itu sendiri jahat, ya aku jadi Unduri, gitu. oke. Jadi Allah undur akibat kejahatan manusia yang sudah merusak dirinya dan juga merusak bumi. Iya, Oke, jadi oke. jadi sekali lagi saya nggak mengatakan LAI salah menulis ini, tidak, itu benar. Cara kita membacanya, Oke. karena kan itu kisah. Jadi cara kita membacanya itu yang perlu kita perhatikan baik-baik. Dan sepertinya Tuhan pun berpikir ya, karena Dia pun hidup, Allah itu hidup, Dia adalah kehidupan. Iya. Ya bisa diterima sih, seperti ya kalau nggak ada kehidupan berarti hanya ada kematian dong kan gitu. Saat Allah sudah undur diri, ya manusia mengalami kematian. Oke, berarti seperti Allah itu berpikir bahwa ya udah, tanpa aku memang kamu tidak bisa berbuat apa-apa ya. Kamu tidak bisa berbuat apa-apa, iya. Jadi aku pergi, aku undur, yang ada hanya kematian. Memusnahkan ya. Oke. Sama seperti musnah. Sama seperti Tuhan undur dari iblis pada saat ini kan. Iya. Sama seperti Tuhan undur dari Ayub. Kan gitu. Atau sama seperti ini. Tuhan undur dari Sodom dan Gomora. Oh iya, oke. Itu paralel, itu para kejadian-kejadian itu kan seakan-akan Tuhan yang ini kan. Tuhan yang ya. Seakan-akan kan Tuhan yang menjatuhkan api dari Hukuman, langit. iya. Gitu kan? Tuhan undur dari itu kan gitu. Iya. Ya, Jadi kan ada yang selamat juga di situ kan. Ada si Lot ya yang ada selamat si ya. Lot, iya Lot. Nah, Jadi memang nanti kita bahas juga tentang Sodom dan Gomora itu. Oke. Jadi memang kan kita penonton juga kan sayang berpikir bahwa ya Tuhan itu menghukum. Jadi segala hal yang penghukuman yang terjadi di dalam perjanjian lama, ya itu karena pribadi memang menghukum seperti itu. Ya, masuk akal sih ya teman-teman ya. Kenapa itu bukan Allah ya? Itu akibat karena kejahatan manusia. Allah undur diri ya sayang ya. Allah undur diri ya karena Allah itu hidup, masuk akal ya. Allah itu hidup. Ya manusia tidak bisa terima kehidupan saat Allah sudah undur diri, dari situ tidak ada kehidupan lagi dong, ya. Tidak ada kehidupan lagi sehingga yang ada kematian. Sehingga yang ambil alih iblis yang berkuasa atas kematian. Seperti itu ya. Jadi sayang ya. Jadi karena upah dosa adalah maut. Upah dosa adalah maut. Oke. Siapa pembawa maut? Tuhan enggak. Tuhan pembawa kehidupan kan dibilang Yohanes 10 ayat 10 kan Tuhan yang membawa kehidupan. Iya, betul. Yang membawa kematian siapa? Iblis. Iblis, iya. Nah, iblislah yang membawa kematian. Iblislah yang menghukum dosa. Menghakimi dan menghukum. Pembinasaan atas dosa. Oke, dan itu akibat manusia yang menyerahkan itu ya. Manusia yang ketidakpercayaan manusia yang mengakibatkan itu semua. Jadi yang kita pikirkan tangan Tuhan sendiri ya yang melakukan itu semua, mendatangkan api, mendatangkan air bah seperti itu ya untuk menghukum manusia. Jadi banyak orang percaya berpikir sayang bahwasannya itu semua perbuatan Allah gitu. Jadi itu Allah sangat menakutkan ya. Sangat menakutkan seperti itu ya. Saya katakan itu Allah yang dikarang oleh orang lain. Agama ya kali ya. Bisa kita bilang agama. Oke. Agama, oke. Tapi kalau Allah yang tercatat di Alkitab ini tidak seperti Allah seperti itu. Tidak seperti itu ya. Maka saya katakan nggak mungkin tangan dia yang memberkati, tangan dia yang menyembuhkan, tangan dia pula yang kasih penyakit. Tangan dia pula yang menghancurkan, tangan dia pula yang membinasakan. Itu udah terlalu kotor. Iya betul. Itu udah nggak masuk akal ya. Iya. Tetap kalau Allah adalah kasih ya Allah kasih betul. Gitu. Jadi memang kan manusia yang berubah-ubah, Tuhan nggak berubah ya. Masuk akal ya teman-teman ya. Jadi seperti tadi ya hater, lover ya lover, satu contoh kan gitu. Jadi lover itu nggak akan bisa membenci ya, gitu. Kalau hater ya nggak akan bisa mencintai, nggak bisa mengasihi ya kan gitu. Seperti kita pikirkan hater ini kan iblis ya, lover ini kan Tuhan kan gitu. Jadi pengasih ya, ya sayang ya. Jadi ya pengasih itu ya pengasih gitu. Kalau pembenci ya pembenci ya, masuk akal ya. Jadi yang pendakwa itu ya iblis. Iblis ya, penghukum itu iblis. Dan pembinasa itu adalah iblis ya. Oke. Yang terjadi dalam cerita Nuh ya. Jadi itu adalah gambaran dari Yesus sendiri, keselamatan. Penyelamatan Allah melalui Yesus. Oke. Jadi bagus ya. Jadi kita bilang memang keselamatan.
Tapi sebenarnya itu adalah rencana Allah, Maha besar. penyelamatan Allah Penyelamatan manusia oleh Allah melalui Yesus. Oke. Jadi itu sebenarnya gambaran Allah yang sedang menyelamatkan ya. Iya. Allah yang Allah sedang menyelamatkan. Allah yang sedang melindungi. Benar ya, melindungi dan membela ya. Balik lagi ke depan pada saat Yesus mati ya. Yesus mati untuk menebus dosa manusia. Iya. Kan gitu. Agar tidak binasa. Maksudnya binasa seni seperti dia jadi ikut iblis. Kan gitu. Pembinasa itu adalah iblis. Kalau mau binasa ya ikutilah si binasa. Iya, si kan pembinasa. Gitu. Si pembinasa. Iya. Kan supaya jangan itu, kan gitu. Iya. Nah, kan nggak mungkin kalau kita ambil lagi flashback. Masa Allah yang jadi pembinasa, Allah pula jadi datang untuk menyelamatkan? Nggak cocok, ceritanya udah masuk akal ya amburadul, teman-teman. Kan gitu. Iya. Penyelamatan kok dia sendiri yang mungkin membinasakan. seperti contoh kali ya, seperti contoh dalam sehari-hari kali ya. Kita yang memberi hadiah, tapi kita juga kasih racun, nggak mungkin ya. Iya, nggak bisa itu. Nggak, ya. Penonton setuju ya. Jadi nggak mungkin kita kasih sama seseorang tuh kita kasih pemberian ya sayang ya. Iya. Pemberian yang baik kita beri juga pemberian yang jahat. Iya. Ya kalau kita memberi yang baik ya tujuannya memang baik ya. Iya. Kalau tujuannya dari awal racun ya racun seperti itu ya. Aja, kan gitu. Oke. Masuk akal ya. Lanjut kita kejadian 8. Itu pemulihan. Oke. Kan kejadian Ayat yang 8, ke-8 udah pemulihan ya. Itu pemulihan oleh Allah. Kan itu ketika kita mau terima Yesus, kan gitu kan, kita masuk ke dalam air bah, kita selamat dari pembinasaan si iblis. Oke. Tuhan pulihkan. Tuhan semakin pulihkan ya. Jadi Tuhan pulihkan. Jadi nggak berhenti hanya keselamatan gitu ya, nggak berhenti hanya keselamatan oleh Nuh ya. Maksudnya waktu Nuh itu sayangnya waktu Nuh diselamatkan tidak berhenti cuma sampai di situ ya. Tuhan benar-benar pelihara Nuh ya. Karena dia Allah pemelihara, dia Allah yang memberi makan, memberkati ya. Memberkati, kan gitu. Jadi semua nama-nama Allah itu ada di situ jadinya. Iya. Kan di dalam kisah itu ada di situ. Ada di situ nggak semuanya nama-nama Allah itu. Ya Jehovah Rafa ya kan penyedia gitu. ya. Jehovah Rafa ya Allah penyedia. Semua Allah pembela. Yesus sendiri kan Allah pembela kita. Ini teman-teman ini benar-benar masuk akal ya. Jadi memang namanya itu Jehovah Jireh, Jehovah Rafa, Jehovah Nisi. Semua itu ada tentang pembelaan, persediaan Allah yang baik, yang kasihnya menyatakan dirinya melalui pembelaan ya sayang ya, menyertai dan juga memberkati. Jadi nggak ada namanya di situ penghukum ya. Sangat masuk akal. Jadi memang tidak ada disebut di situ dia Allah penghukum gitu. Jadi sangat masuk akal sekali cerita tentang Nuh ya. Itu bukan Allah yang menghukum tapi akibat kejahatan manusia lah yang membuat iblis ambil alih. Ya, kejahatan manusia membuat Allah undur diri sehingga iblis ambil alih. Betul ya sayangnya? Yeah. Betul. Oke. Jadi yang tidak tersirat di situ adalah iblis mendakwa manusia pada saat itu di hadapan Allah. Gitu. Seperti yang dilakukan di Ayub, percakapan itu ya. Oke. Itu. Jadi iblislah pendakwa. Di dalam Alkitab iblislah pendakwa. Iblislah yang pembinasa. Iya. Ya seperti yang tadi ya teman-teman, lover and hater ya. Jadi Tuhanlah yang menyelamatkan, iblislah yang membinasakan. Betul, masuk akal ya. Jadi kalau kita sebagai orang percaya memang sangat menakutkan kalau kita punya pikiran seperti ini, apalagi kita sudah di dalam perjanjian baru ya sayangnya. Kalau kita masih bawa-bawa pikiran Tuhan masih menghukum, Tuhan masih marah, sikit-sikit mau hukum gitu kan. Kapan kita bertumbuh ya sebagai orang Kristen kan gitu ya. Jadi kita harus sampai di titik pemikiran bahwasannya Tuhan Allah itu adalah kasih gitu sayangnya. Allah itu adalah kasih, kepribadiannya kasih. Dia tidak ada pembinasa di dalam diri. Tidak ada pembinasa dalam diri, tidak ada penghukum dalam dirinya. Berarti semua yang kita tonton itu, kita baca di dalam Alkitab tentang penghukuman, kita bisa katakan bahwa itu bukanlah Allah. Ya benar sayangnya. Kejadian LAI menulis itu seakan-akan Allah yang melakukannya, itu nggak ada yang salah. Yang salah itu cara kita membacanya.
Cara apa kita yang membacanya. cara kita membacanya dan apa yang tersirat di dalam itu. Oke, Makanya itu oke. perlu Tuhan untuk mengungkapkan itu. Kan Mm. gitu. Jadi kita harus, kadang-kadang saya nggak bisa katakan kita harus ikut konteksnya, enggak juga. Kita harus mau, ya kita buka pikiran kita biar kita Dipimpin ya. dipimpin oleh Tuhan Oke. sendiri. Membuka pikiran, buka hati ya. Ya, Oke. gitu. Biar masuk ya pengertian dari Iya, Tuhan. Jadi kita harus baca dulu dari awal. Jadi kata kuncinya itu adalah Kejadian 6 ayat 3. Itulah Ayat kata 3. kuncinya. Oke. Dan situlah kita bisa membaca kenapa Ali menulis itu membinasakan, menghapus gitu loh. Kan bisa dikatakan seperti itu. Jadi yang aktif Kejadian 6 ayat 12 itu di situ ditulis bahwa memang jelas-jelas disitulah pembinasa yang disebut adalah yang merusak itu adalah manusia sendiri. Nah, di Kejadian 6 ayat 13 tidak jelas di situ ditulis bahwa dalam bahasa aslinya makna tersirat bahwa Allah yang melakukan aktif pembinasaan itu. Iya. Allah yang menghapus itu tidak. Karena rusaklah manusia pada zaman itu, Allah harus mundur dari situ dan masuklah iblis, dialah yang melakukan itu. Ambil alih ya. Itu. Jadi kenapa Eli melakukan situ ya nggak apa-apa, kan gitu, nggak Oke. masalah. Tapi dia tidak merusak makna dari apa dalam cerita itu. Dia tidak merusak. Iya. Ya, Oke. maklum aja kan gitu, manusia Iya. yang terjemahkan. Iya. Tapi tetap ada Allah yang yang bisa mengungkapkan itu. Kan gitu kan? Betul. Jadi masuk akal ya teman-teman ya, bahwasannya kita memang nggak bisa memandang itu kalau kita, apalagi kalau kita sudah sampai memiliki kepercayaan bahwa Allah itu menghukum, ini sangat berbahaya. Itu sebabnya tadi ini benar-benar cerita yang sangat menarik ya, dan jangan lupa juga subscribe. Ini cerita yang sangat menarik sekali. Kenapa? Karena ini awal ya, ini awal seperti awal setelah Nuh ya. Kejadian awal gitu setelah Nuh gitu, setelah Adam muncullah kejadian Nuh, cerita tentang Nuh. Nah dari situ bahkan kita bisa belajar bahwa dalam channel ini teman-teman juga bisa belajar bahwa sangat jelas bahwa bukanlah kehendak Tuhan dari awalnya untuk menghukum manusia, karena kita tidak bisa ya sayangnya, kita tidak bisa katakan Allah itu menghukum, sedang Allah itu adalah kasih. Dari mulanya dia menciptakan adalah kasih. Dia menciptakan manusia dan segala isinya ya sayangnya, dia adalah kasih. Jadi bagaimana mungkin dia adalah juga menghukum dengan begitu kejam ya. Dengan begitu kejam, kita katakan itu begitu kejam gitu. Jadi itu sangat tidak masuk akal. Kenapa? Karena kepribadiannya itu adalah lover. Kepribadiannya itu adalah pengasih, penyayang gitu, pemberi, pemulih gitu, memberkati gitu. Jadi sangat tidak masuk akal kalau tangannya juga yang menghakimi, menghukum ya. Oke, jadi menarik sekali teman-teman. Ini cerita dari awal Perjanjian Lama dan juga kita bisa bawa kepada kita yang sedang di dalam Perjanjian Baru saat ini. Jadi kehidupan kita di dalam Perjanjian Baru setelah Yesus lakukan segalanya, kita harus melihat bahwasannya, betul sayang ya, kita harus melihat bahwa Allah itu adalah dari mulanya itu adalah kasih. Dan apa yang dilakukan Allah melalui Yesus juga adalah kasih ya sayang ya. Injil itu adalah kasih tentang juga keselamatan, pemulihan, kesembuhan, dan juga berkat-berkat yang baik melalui pengorbanan Yesus bagi kita. Jadi tidak ada yang berubah di dalam Perjanjian Lama dalam Perjanjian Baru. Oke, itu hanya coba kalau kita katakan itu perubahan apa yang terjadi di dalam, orang kan berpikir bahwa Allah itu yang berubah di dalam Allah dalam Perjanjian Lama, dalam Allah Perjanjian Baru, yang sebenarnya nggak ada yang berubah dari kepribadiannya ya, kepribadiannya tidak berubah ya. Allah yang nanti kita sampai situ, nanti terlalu panjang. Nanti kita bikin topik-topik yang lain. Kedua. Tapi yang jelasnya Allah Perjanjian Lama dan Allah Perjanjian Baru ya tetap Allah Tetap yang sama ya. Oke, tetap kepribadiannya adalah sama ya. Jadi ada berubah sedikit. iya, jadi penghukuman yang kita lihat, yuk teman-teman kita berpikir bahwa itu bukanlah Allah sendiri. Itu adalah iblis, Allah yang undur diri dan iblis ambil alih sehingga penghukuman itu terjadi. Jadi kita bisa ambil kepercayaan, sekarang putuskan, kita sama-sama putuskan bahwasannya ya sayangnya, bahwasannya Allah itu bukanlah Allah yang menghukum. Benar ya sayangnya? Ya. Oke, Jadi, sangat memberkati ya teman-teman ya, dan masuk akal sekali ya. Jadi intisarinya kayak gini.
channel ini hanya berisi tentang kisah, bagaimana kita bercerita tentang kisah-kisah pada perjanjian, dari perjanjian lama, kan gitu. Kita akan cerita-cerita itu. Cerita ya. Jadi itu adalah kisah. Tapi bukan sekedar cerita, ini Enggak, adalah karena ini sebuah kan peristiwa ya, dan yang ini sudah terjadi, ya, dan dan ini sudah terjadi, ya. Dan mengandung kabar baik. Iya, mengandung kabar baik. Ujung-ujungnya kan semua Yesus. Iya. Kan gitu. Pada akhirnya kan gitu Yesus. Semua tentang Yesus ya. Jadi Iya. nanti kita akan buat cerita lagi kita akan bahas lagi nanti cerita-cerita yang ada di perjanjian lama seperti Ayub, Sodom dan Gomora, atau yang lain-lain nanti yang mana yang Tuhan bukakan ya kita ceritakan sama pemirsa kan gitu. Oke. Teman-teman, ini channel yang sangat bagus sekali yang akan membangun pondasi kita sebagai orang Kristen. Kalau Anda ikuti terus-menerus dan subscribe dan Anda ikuti apa yang baru ya sayang ya. Khotbah-khotbah yang baru, cerita-cerita yang baru yang akan dimunculkan di YouTube ini. Nah, itu juga akan memberkati teman-teman semua. Saya sendiri sangat diberkati sebagai seorang istrinya, sebagai istrinya, saya sangat diberkati dan punya pemahaman yang baru, pengertian yang baru, dan juga Alkitabiah ya. Ini bukan dongeng atau apa, ini Alkitabiah, itu yang tertulis di dalam Alkitab ya sayang ya. Itu yang tertulis, bukan ngarang, bukan dongeng gitu ya, bukan pemikiran sendiri, itu yang tertulis di dalam Alkitab. Bahkan kita pelajari tadi beberapa ayat tadi yang mengenai tentang Nuh tadi. Oke teman-teman ya, akan ada cerita yang baru, video yang baru ya sayang ya. Akan ada video dan cerita yang sangat-sangat menarik di YouTube channel ini. Jangan lupa subscribe. Dan bagi kami yang bergabung juga dalam pelayanan kami, dalam pelayanan misi, penginjilan, kabar baik, ceritakan kabar baik, boleh hubungi nomor yang di bawah. Terima kasih buat teman-teman yang sudah bergabung dengan kami, yang sudah menonton channel ini. Mungkin ada yang di antara kamu lagi sakit, lagi dalam keadaan susah, lagi mungkin pergumulan yang berat ya. Kita mau sama-sama berdoa untuk teman-teman, kiranya kesembuhan dan apapun yang teman-teman inginkan Tuhan lakukan dalam hidup saudara, Tuhan akan pasti melakukannya. Atau seperti ini kan ini kan cerita tertentu kan penyelamatan manusia kan dari pembinasan oleh iblis kan gitu. Iya, betul. Ajak pemirsa mau terima Bahtera Yesus tadi itu, mau dia menerima itu di dalam hatinya. Di dalam hatinya, iya. Lepas dari pembinasaan dari yang dilakukan iblis. Oke, teman-teman kita berdoa ya, dan ikuti doa menerima Yesus sebagai juru selamat saudara. Bahwasannya itu adalah keselamatan yang kekal melalui Yesus sendiri. Keselamatan yang kekal hanya ada di dalam Yesus. Ikuti saya berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih bahwa Engkau adalah satu-satunya Tuhan yang hidup di dalam hati saya. Saya percaya Yesus adalah Tuhan yang mati, mengambil segala dosa dan memakukannya di atas kayu salib dan bangkit dari kematian. Aku menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatku hari ini. Di dalam nama Yesus, amin. Nah, saya juga mau berdoa bagi teman-teman, kami juga mau berdoa bagi teman-teman yang dalam keadaan pergumulan, yang sakit saat ini. Ya, sayang, kamu mau berdoa? Oke. Yuk kita berdoa teman-teman. Tuhan Yesus, terima kasih Kau menjadi bahtera keselamatan bagi kami. Amin. Di dalam Yesuslah kesembuhan, di dalam Yesuslah pemulihan. Amin. Terima kasih Tuhan, di dalam Engkaulah kami menerima kesembuhan. Amin. Di dalam Engkaulah kami menerima berkat. Amin. Di dalam Engkaulah kami menerima keberuntungan. Amin. Di dalam Engkaulah kami menerima pengharapan. Terima kasih Tuhan, buat teman-teman yang mengalami semua itu. Kami mendapat semuanya itu, kesembuhan, berkat, pengharapan, damai, sukacita di dalam Yesus. Amin. Kami mengusir semua yang jahat itu, yang telah Kau kalahkan di atas kayu salib itu. Di dalam nama Yesus, pergilah Engkau. Dan kami menerima semua berkat di dalam Yesus, menerima kesembuhan, menerima pengharapan, menerima damai, sukacita di dalam nama Yesus. Dalam nama Amin. Yesus.
Amin. Oke, sampai jumpa lagi. Sampai kita jumpa di video yang selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati.